tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyambut firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih karunia dan bahagia Tuhan selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita masuk kepada tema tentang pengharapan Bapak Ibu. Pengharapan di dalam Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop, Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan. Sampai di situ. Pengharapan di dalam Kristus. Manusia rohani, manusia Allah harus memiliki 3 hal ini, saudara. Di perikopnya tadi ditulis, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang menyempurnakan kita. Itulah yang senantiasa kita perjuangkan sampai iman kita betul-betul dewasa, iman yang sempurna, pengharapan yang sempurna, dan kasih yang sempurna. Mengapa manusia harus berpengharapan? Ya, kenapa kita harus punya pengharapan? Ada 3 alasan saya mau sampaikan bagi kita semua. Yang pertama, pengharapan itu adalah kekuatan kita. Pengharapan adalah kekuatan kita dalam menjalani hidup kita, saudara. Pengharapan inilah yang membuat manusia mampu terus berjuang dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Dan saya mau sampaikan bagi kita semua, ya, pengharapan ini adalah salah satu faktor penting manusia bisa hidup. Coba saudara bayangkan, kalau seseorang sudah tidak punya harapan lagi, tidak ada lagi harapannya, tidak ada lagi keinginannya di dunia ini, maka itu udah cepat dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi kalau seseorang sekalipun sudah divonis dokter, Bapak, Ibu, hidup Bapak Ibu mungkin sudah tidak lama lagi, kata dokter. Sudah divonis bahwa hidupnya, umurnya sudah tidak panjang lagi, mungkin sekian bulan atau sekian hari. Banyak berdoalah Bapak Ibu, dokter sudah katakan demikian. Tapi kalau orang itu punya pengharapan yang besar, dia punya harapan yang besar, punya kekuatan yang besar, maka bisa-bisa saudara umur dia malah lebih panjang dari dokter yang menyampaikan tadi, memvonis tadi, saudara. Karena ada harapannya. Seperti firman Tuhan katakan, aku tidak akan mati tetapi hidup, katanya. Itu di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17. Firman Tuhan ini sering menjadi kekuatan khususnya bagi orang yang sedang sakit, Bapak Ibu. Ya. Demikian firman Tuhan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, ada harapan kita bahwa kita akan hidup untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ibu gembala kita sendiri, Bapak Ibu, saya melihat banyak harapannya. Yang mau pergi ke Korea, yang mau ke sini, mau ke sana, banyak harapannya. Mau melihat cucu sampai wisuda, ada harapannya. Itulah yang membuat, ya mungkin dia, aku harus sehat supaya aku bisa nanti ke Korea.
Supaya aku nanti bisa melihat cucu sampai mungkin tingkat kuliah, lihat si Ribka, wisuda, bisa saja dan sampai menikah, saudara. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Kalau seseorang sudah tidak punya harapan lagi, sudahlah. Dikasih apapun gak ada yang mau, gak ada yang kuharapkan lagi, gak ada keinginan apa-apa lagi. Itu udah cepat-cepat, saudara. Makanya dalam hidup kita ini kita harus jaga pengharapan kita. Karena hanya orang yang berpengharapan yang memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Amin, saudara. Dan sejatinya pengharapan yang sebenar-benarnya hanya kita dapatkan di dalam korban Kristus. Lewat kematian dan kebangkitan Kristuslah, maka kita memiliki pengharapan yang sejati. Apa itu pengharapan yang sejati? Kita baca tadi di ayat yang keempat, saudara. 1 Petrus 1 ayat keempat. Ya. Untuk menerima suatu 1 bagian Petrus 1 ayat yang keempat. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga bagi kamu. Ya, inilah pengharapan yang sempurna, yang sejati, bahwa kita mengharapkan upah dari Tuhan. Kita akan menjalani kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga, saudara. Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya saat ini. Yesus berkata, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tuhan memberikan satu janji, sehingga janji itu menjadi harapan bagi murid-muridnya. Sekalipun aku mungkin sukar di dunia ini, banyak masalah, banyak pergumulan yang kuhadapi hari-hari ini, seperti kesaksian Bapak Sinaga tadi, seperti di padang gurun itu berat, sulit, sukar. Tapi ada satu kekuatan bagi kita, itulah pengharapan. Ketika kita berharap, punya pengharapan, ya, ada satu harapan, berarti kita akan dimampukan oleh Tuhan. Pengharapan itulah sumber kekuatan kita, saudara. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita dulunya bukan umat Allah, tetapi telah beroleh belas kasihan. Kita telah dijadikan menjadi keluarga di dalam Tuhan. Tadi dikatakan dengan jelas, lahir kembali katanya. Coba sekali lagi ayat yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang kepadanya suatu yang penuh pengharapan. Ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya ketika kita lahir kembali, lahir oleh benih firman Tuhan, lewat percaya kepada Yesus, bertobat, memberi diri dibaptis, iman kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kenapa dikatakan penuh pengharapan? Karena janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham itu juga akan berlaku bagi kita, karena kita keturunan Abraham secara rohani. Tuhan berjanji, ya, ada dua janji, saudara, untuk hidup di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan akan menjamin kehidupan kita, saudara. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Maka saya mengajak kita untuk kita, ya, memelihara pengharapan di dalam Kristus. Karena hanya lewat Kristus Yesus kita memiliki pengharapan yang sempurna, yang sejati, saudara.
itulah hidup kekal bersama dengan Dia di sorga selama-lamanya. Itulah harapan kita. Sehingga kalaupun di dunia ini kita ya sulit, banyak tantangan, persoalan, tapi kalau kita pandang pengharapan kita, di dunia ini hanya sementara. Kesusahan-kesusahan yang kualami di dunia ini belum sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa di sorga itu tidak ada lembah air mata ya. Yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, sorak-sorai kemenangan, memuji menyembah Tuhan selama-lamanya, saudara. Sungguh nikmatnya nanti bertemu dengan Dia di angkasa. Walaupun di dunia ini ya banyak persoalan, tetapi kita harus tetap jaga pelihara pengharapan yang sempurna di dalam Kristus Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan ini adalah goal atau tujuan kita. Orang yang memiliki harapan sama dengan dia memiliki tujuan. Ya, apa harapannya di dunia? Ya, secara urusan dunia aja, perkara lahiriah aja kita harus punya harapan. Orang sekolah punya harapan supaya nanti bekerja, punya penghasilan, punya hidup yang layak, bahkan bisa menjadi berkat, bisa ya untuk ya menyenangkan orang tua, keluarga. Ada harapannya, saudara. Orang yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki pengharapan, sama dengan orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Sehingga percayalah, orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya juga tidak akan pernah jelas, saudara. Karena kehidupan kita ini bagaikan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tuhan berfirman lewat hambanya Musa, hai bangsa Israel, Tuhan Allah Yahweh telah memerintahkan kamu untuk berangkat ke tanah Kanaan. Di sana terdapat susu dan madu. Sehingga bangsa Israel ketika itu, wah ada harapannya, wah enak juga ya. Ya. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, supaya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, pengharapan bangsa Israel ketika itu masuk ke tanah Kanaan, di mana tanahnya itu adalah tanah yang diberkati, tanah penuh dengan susu dan madu, saudara. Sehingga tujuannya jelas. Bayangkan kalau tidak punya pengharapan, ya tidak jelas mau kemana, saudara. Tapi orang yang punya pengharapan, tujuannya nanti jelas, goalnya jelas. Sehingga arahnya, perjalanan kehidupannya pun akan sampai kepada yang diharapkan itu, tujuannya itu. Jelas deh. Mau pergi ke tanah Kanaan. Mungkin sekalipun hidup kita sepertinya mutar-mutar. Bangsa Israel ketika itu mutar-mutar, saudara. Tapi kalau Tuhan yang buat mutar, gak apa-apa, ikuti aja, saudara. Mau dibuatnya mundur lagi, gak apa-apa, ikuti aja, saudara. Memang terlihat seperti mutar-mutar, tapi kalau Tuhan yang tuntun, ikuti saja, akan sampai, saudara. Tapi kalau tidak punya pengharapan, mutar-mutar sendiri, gak tahu tujuannya, saudara. Tapi kalau punya pengharapan, akan masuk ke negeri Kanaan
yang luar biasa diberkati Tuhan. Coba ayat yang ke-10, Ulangan 11 ayat yang ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukankah negeri yang seperti tanah Mesir? Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur, yang benih seharusnya kau unari dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Terus, Tetapi negeri yang mana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlimpah-limpah, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. terus Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. jadi inilah rahasia firman Tuhan ini, saudara. Banyak kejadian-kejadian peristiwa pada saat itu tidak dimengerti, tetapi ada maksud Tuhan itu terjadi. Contohnya saja, ya perjalanan bangsa Israel ini adalah gambaran kerohanian kita. Untuk masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, ya Tuhan berjanji tanahnya itu luar biasa. Tapi tahu-tahu di tengah perjalanan ternyata mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka. Mungkin kalau ini disampaikan di awal-awal, bisa-bisa mereka nggak jadi berangkat, saudara. Tapi itu berjalan seiring mereka pergi, saudara. Baru, ada bangsa Amori, ada bangsa Yebus, bangsa macam-macam, saudara. Orang enak, segala macam, keturunan raksasa. Kita ini kecil seperti belalang. Begitu juga contoh kecil lagi, saudara, soal binatang haram. Di dalam perjanjian lama Taurat bahwa kita tidak bisa memakan, ya contohnya babi dan sebagainya, saudara. Kenapa seperti itu? Kenapa di perjanjian baru jadi boleh, diperbaharui? Kok seakan-akan Tuhan pelin-pelan ya? Dulunya nggak boleh, kok sekarang jadi boleh? Kok jadi dirubah-rubah, kan begitu kan? Padahal sesungguhnya itu binatang haram, gambaran kita bangsa kafir ini. Tidak layak. Tapi oleh korban Kristus, maka kita layak menjadi umat Tuhan. Dulunya bagaikan haram, saudara. Di perjanjian baru diperbaharui hukumnya. Bukan lagi hukum Taurat, tapi hukum kasih karunia. Kalau enggak, saudara, bisa dipastikan enggak ada yang bisa 100% mentaati hukum Taurat itu. Semua akan gagal, mati, saudara. Makanya loh batu pertama itu harus dipecahkan. Itu gambaran, ada gambarannya semua. Kenapa bisa terjadi ini? Karena ini akan bagaikan menunjuk kepada yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa Kristus Yesus harus mati di atas kayu salib. Bagaikan dua loh batu pertama harus pecah dulu. Karena kalau tidak pecah, berlakulah hukum Taurat, binasalah semua Israel ketika itu. Yesus harus mati di atas kayu salib. Supaya kita yang dulu bukan umat Tuhan, sekarang memiliki pengharapan yang sempurna. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Goalnya jelas, tujuannya jelas. Makanya di gereja kita selalu diulang-ulang. Karena memang tujuan kita mengikut Tuhan, menjadi seorang pengikut Kristus, ya nanti untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Dia nanti datang sebagai mempelai pria sorga. Makanya disebutkan, ya, berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Karena memang kita mau masuk pesta nikah ini, saudara. Pesta nikah. Kenapa disebut pesta nikah? Pertemuan mempelai antara mempelai pria
dengan mempelai perempuannya yang siap sedia. Karena ada juga mempelai perempuan yang tidak siap sedia. Itulah gadis-gadis yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka tidak tahu pengharapannya, tidak punya pengharapan yang jelas. Mereka hanya ikut-ikut saja, sehingga tidak mempersiapkan minyak. Pada saat dekat hari H baru mereka sibuk mau mintalah sedikit minyakmu itu supaya kami pun bisa. Oh enggak cukup nanti, enggak bisa. Pergi ke penjual. Saat mereka berangkat datang mempelai pria, pintu ditutup. Jangan sampai kita menjadi gereja yang tidak punya pengharapan yang jelas, goal yang jelas. Kita harus menjadi gereja Tuhan yang tahu goal kita. Pengharapan kita adalah menjadi mempelai perempuan Tuhan. Saya bersyukur sekali lewat tabernakel ini, saudara. Dibukakan rahasia firman Tuhan sehingga kita mengerti stepnya. Suasana halaman berbicara banyak soal iman. Pengharapan ini sudah masuk ke tahap selanjutnya, itulah masuk ruang kudus. Ruang kudus. Ya, nanti kita perjelas lagi ya saudara ya. Dan yang ketiga pengharapan adalah sukacita kita. Orang yang memiliki pengharapanlah yang mampu bersukacita. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ketika kita menerima korban Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, maka Allah memberikan satu pengharapan yang sempurna bagi kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dan pengharapan itulah yang melimpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita punya banyak persoalan, kita mampu menganggap itu adalah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu hanya ujian iman, saya katakan. Orang yang hidupnya punya pengharapan, dia akan mampu tetap bersukacita, hidup dalam damai sejahtera meskipun punya persoalan. Dalam pekerjaan pun seperti itu, saudara. Di sekolah pun seperti itu. Kalau ada harapannya, sekalipun menyekolahkan anak sukar, sebenarnya uangnya udah nggak ada yang dipala-palainya. Tapi kalau teringat pengharapan, aku rindu anakku nanti sampai sekolah tinggi, hebat jadi orang lah, nggak dibodoh-bodohi lagi. Ya, makanya saya suka film apa itu, Sidul, saudara. Ya, si Babe ini rindu Sidul ini jadi orang. Dia tahu kita lalap dibodoh-bodohi orang ini. Makanya kau dul harus jadi orang. Harus jadi insinyur, tukang insinyur, supaya mengangkat harkat. Ada pengharapannya, itulah yang membuat dia mampu bersukacita. Tapi bayangkan kalau nggak ada harapannya, saudara, bagaimana mau bersukacita? Makanya orang yang punya pengharapan wajahnya pun berseri-seri, seperti seolah-olah tidak punya persoalan, padahal yang karena nggak dikasih taunya. Banyak persoalannya, tapi yang karena nggak dikasih. Kalau dikasih tahu nanti malah jadi lain pula. Ini ngadu-ngadu mau ngemis ini atau bagaimana ini? Tapi harapan itu membuat masalah itu terasa ringan. Terasa ringan dibanding dengan ya persoalan yang sedang dihadapi itu. Makanya 3 hal inilah menjadi alasan kenapa manusia harus punya pengharapan. Yang pertama tadi, pengharapan itu adalah kekuatan kita. Orang tak punya pengharapan, tak ada kekuatannya dalam menjalani hidup. Yang kedua, orang yang punya pengharapan punya tujuan yang jelas.
Dan yang ketiga, orang yang punya pengharapan mampu bersukacita. Lewat pengharapan itu Tuhan melimpah-limpahkan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, amin. Jadi pengharapan inilah yang membuat kita tahan. Daya resistensi kita terhadap goncangan itu kuat kita, saudara. Belum sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan. Belum sebanding. Kan orang-orang yang di ospek itu juga, saudara, begitu, saudara. Terima kerja tapi ditatar istilahnya. Ada pengharapan nanti kalau sudah masuk aman, enak. Yakub saja untuk mendapatkan wanita yang diidam-idamkan, yang dicintainya, dia harus bekerja selama 7 tahun. Kerjalah kau dulu 7 tahun. Tapi saudara, sangkin dia punya pengharapan, gak apa-apa 7 tahun itu. Dia anggapnya seperti 7 hari saja. Sangkin cintanya, gak apa-apa, yang penting nanti setelah 7 tahun dapat. Kejadian 29 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 70 tahun lamanya. Hati-hati. Tenang. Haleluya. Saya ulang. Ya, ulang. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi tidak 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, perhatikan saudara, ya. Yakub punya pengharapan. Udah dipandangnya masa depannya, saudara. Setelah 7 tahun nanti aku akan bersama si Rahel yang kucintai ini. Wah, tunggu aja lah. 1 tahun, 1 hari gampang. 2 tahun, 3 tahun. Nanti sampai udah 6 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Makin gak terasa tuh, saudara. Wah. Makanya pengharapan ini, saudara, membuat orang wajahnya pun berseri-seri. Karena ada yang ditunggu. Orang gajian pun gitu, saudara. Karena ada yang ditunggu. Nanti tanggal sekian, ada yang ditunggu. Orang yang tak punya pengharapan ini yang bingung, saudara. Apa yang ditunggu ini? Yang ditunggu orang nagih, saudara. Wah, gawat. Ada yang ditunggu. Dalam pola tabernakel, pengharapan terkena pada ruangan kudus. Ruangan kudus ini sudah berbicara tentang suasana ibadah. Karena ruangan kudus ini kan udah berbeda, udah enggak di luar lagi, saudara. Sehingga berbicara tentang ruangan kudus ini, itu sudah suasananya jauh berbeda dibanding dengan halaman. Kemungkinan kita untuk masuk surga sudah lebih besar, 60%. Kan 30 suasana halaman, 60 kalau sudah masuk ruangan Maha Kudus 100% masuk surga. Amin. 30, 60, 100 kali lipat. Kalau dulu kita belum ngerti, saudara, pikiran duniawi kita yang jalan, yang main. 30, kasih aku persembahan 10.000 kali 30. 60 kali lipat. Kasih sekian kali 60. 100 kali lipat. Wah, udah kayak main judi, saudara. Setelah kenal pengajaran barulah lebih paham. Oh, begini rupanya maksudnya. Suasana ruangan kudus. Kalau suasana halaman kan berbicara iman, korban Kristus. Lebih banyak berbicara tentang iman. Percaya Yesus, bertobat, memberi diri dibaptis. Suasana halaman.
iman. Tetapi di ruangan kudus ini udah masuk suasana ibadah, saudara. Lebih spesifik lagi, pengharapan ini di ruangan kudus terkena kepada pelita emas atau kandil. Kalau bisa ditampilkan ya biar gampang ya. Kandil ya. Pengharapan. Memang gitu dia stepnya, saudara. Di ruangan kudus ini spesifiknya lagi ya pelita emas. Pengharapan. Iman itu di meja roti sajian. Kasih, mezbah, dupa, penyembahan. Nah, kandil ini berbicara tentang kandil, pelita emas ini, saudaraku ini kasih Tuhan, ini berbicara persekutuan dengan Tuhan di dalam Roh Kudus. Jadi ini saudara, pelita emas ini batangnya ini menuju kepada Kristus. Menuju kepada Kristus. Ya. 3 di kiri, 3 di kanan. Dan ini saudara, setiap cabangnya ini ada kelopak tombol bunga, kelopak tombol bunga. 3 jadi 9 saudara. Setiap cabang itu ada 9, kelopak tombol bunga, kelopak tombol bunga. Ini 9, kalau saudara ingat 9 berbicara apa? 9 buah roh, 9 karunia. Kapan kita bisa menerima karunia Roh Kudus? Apabila kita melekat kepada pokok anggur yang benar, itulah Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini enggak apa-apa, biarkan aja dulu. Ya. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi siapa yang bisa menghasilkan buah-buah, ada 9 buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri sebagainya, saudara, adalah orang yang tinggal dalam pokok anggur. Melekat dia, saudara. Jadi ini kalau dihitung, saudara, satu ranting ini, kelopak tombol bunga ini ada 9. Ada 9 ini. Satu apa ini? 9 kali 3. Siapa yang jago matematika? 27. 9 kali 3 27. Berarti 27 tambah 27 54. Ini saudara bukan 9 tapi 12. Batangnya ini 12, kelopak tombol bunga, makanya lebih panjang dia, saudara. Itu menuju kepada pribadi Kristus. 12 tambah 54 66 firman Tuhan, Alkitab. Artinya secara rohani kita hanya bisa dipersatukan apabila kita melekat kepada firman, berpatokan kepada firman. 66 Alkitab, itu sudah fix, saudara. 66. Kalau dihitung itu semua ya, kelopak tombol bunga itu jumlahnya semua 66. Barulah pelitanya itu menyala dia. Bisa dituang minyak di situ oleh imam besar, saudara, sehingga menyala. Oleh pelita emas inilah ruangan kudus ini bercahaya. Kalau enggak gelap dia, saudara. Sedangkan di ruang maha kudus itu tidak ada cahaya sama sekali, gelap itu. Hadirat Tuhan di situ. Di ruangan suci ini yang menyala itu adalah pelita emas. Ada apinya, saudara. Sehingga terang. Persekutuan. Jadi saudara, orang yang memelihara pengharapan, yang punya pengharapan adalah orang yang mau bersekutu di dalam Roh Kudusnya Tuhan. Tanpa persekutuan, wah, kita bisa lemah. Tapi lewat persekutuan lah, lewat ibadah lah, pengharapan kita itu dipelihara.
sampai menjadi pengharapan yang sempurna. Kalau di ruangan Maha Kudus itu, di dalam tabut perjanjian itu ada tongkat Harun yang bertunas, itu pengharapan yang sempurna. Pelita emas, kandil ini saudara. Ini emas tulen, ini terbuat dari emas tulen, tidak dicampur-campur. Secara rohani juga ini tujuh roh Allah. Di dalam Wahyu 4, lupa saya, Wahyu 4 ayat yang kelima kalau saya tidak salah. Coba kita cek dulu. Iya. Dan hakir dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Ya, di sini dikatakan apa? Ketujuh roh Allah. Yo. Kalau saudara memikirkan secara daging makin bingung saudara. Berarti Tuhan ada 7. Ada 7 rohnya ini. Bagaimana ini? Itu diterangkan lagi nats yang lain, itu ada roh keperkasaan, ada 7 roh Tuhan itu. Roh hikmat dan sebagainya saudara. Pelita emas, pengharapan. Orang yang punya pengharapan sudah semakin dekat ya, 60% ya masuk ruangan kudus. Makanya penting sekali kita masuk ke dalam ruangan kudus ini. Disitulah kita bisa disucikan karena sudah masuk suasana ibadah. Kalau masih suasana halaman, memang Kristen juga saudara. Percaya Yesus, sudah masuk pintu gerbang, sudah percaya Yesus, sudah Kristen memang. Tapi masih 30%. Berarti 70%-nya masih suasana dunia. Iya, karena masih langit terbuka. Ada burung-burung najis nanti diberainya saudara. Belum lagi Goliat saudara. Makanya musuh iman ini adalah dosa. Makanya situ ada mezbah korban bakar. Musuh iman dosa. Musuh pengharapan, musuh utama pengharapan dunia. Musuh utama kasih daging. Daging musuh paling berat saudara. Kasih, perobekan daging. Jadi musuh kita ada 3. Dosa itu dari setan. Kemudian dunia, pengaruh-pengaruh dunia ini saudara. Mungkin sudah masuk di ruangan kudus, tapi terdengar suara-suara dari dunia saudara. Balik lagi lah, keluar lagi saudara. Tapi setidaknya sudah 60% kemungkinan kita masuk ruangan Maha Kudus. Orang yang sudah hidup tergembala, wah sudah lebih pas lah. Lebih dekat ke ruangan Maha Kudus itu saudara. Kalau masih puas Kristen halaman ini belum saudara. Karena masih 30% aja, bayangkan 30%. Memang sudah dibaptis, sudah. Makanya banyak orang dibaptis, tapi kalau tidak tergembala, diambil lagi sama Goliat saudara, tarik lagi. Karena pagar itu tingginya berapa hasta? 5 hasta. Sedangkan Goliat 5 hasta sejengkal. Ini udah lama nggak perjamuan PA perjamuan, jadi udah jarang bahas tabernakel saudara. Ini harusnya memang di pendalaman Alkitab saudara, di meja roti sajian. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau enggak nanti kapan lagi disampaikan kan? Nggak pernah dengar soal berkat-berkat aja dengar, susu terus. Sekali-sekali perlu diperdalam. Ya, supaya goal kita jelas saudara. Oh memang aku mau jadi mempelai perempuan Tuhan. Makanya kalau berbicara iman itu berbicara soal penanggalan baju yang lama, kenakan baju yang baru. Tapi kalau soal pengharapan itu berhias. Sudah ketekunan di situ saudara, suasana ibadah. Bukan lagi berbicara soal menanggalkan jubah lama lagi, bukan. Itu soal iman. Ya, tanggalkan jubah yang lama, kenakan jubah yang baru. Pakai kain lenan halus. Tapi belum berhias. Kita harus sebagai pengantin yang berhias, berdandan untuk mempelai pria surga. Jangan enggak berhias saudara. Itu di Wahyu pasal 22 itu ya. Yerusalem baru turun dari surga bagaikan mempelai perempuan yang berdandan saudara. Jadi ini kita harus tahu ya,
Musuh kita ini berat ini. Yang pertama tadi dosa, musuh pengharapan adalah dunia. Karena iblis pun tahu dia mau dibelokkan pengharapan kita. Sehingga tadinya pengharapan kita di dalam Kristus, kita letakkan di dalam Kristus, tapi oleh tipu muslihat setan, memang pengharapan kita di dalam Kristus, tapi hanya untuk perkara di dunia ini saja, saudara. Tuhan katakan adalah orang yang paling di mana itu tertulis? Jika dalam hidup ini saja kamu menaruh pengharapan akan Kristus, maka di mana? 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 ya. Demikian firman Tuhan, jikalau kita hanya hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Memang menaruh pengharapan pada Kristus, tapi pengharapannya itu masih belum benar, saudara. Karena hanya untuk hidup di dunia ini saja, untuk urusan dunia saja, supaya dagangannya laris, supaya anaknya sehat dan sebagainya. Pokoknya urusan-urusan untuk di dunia ini sajalah. Tidak pernah menyinggung soal urusan berhias, kekudusan, penyucian. Itu nggak pernah singgung. Pokoknya kasih karunia lah. Nggak apa-apanya itu berdosa, darah Kristus mengampuni. Masih puas di situ saja, nggak pernah berhias, saudara. Wah, ini nanti 30% masih, saudara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka apa? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Waduh, malang, saudara. Malang. Jangan puas hanya persoalan daging lahiriah ini saja. Tapi kita belajar menaruh pengharapan kita pada Kristus. Kalau enggak nanti kecewa kita. Pengharapan kepada dunia ini bisa membuat kita menjadi kecewa. Tapi pengharapan di dalam Kristus itu sauh yang kuat katanya. Sauh yang kuat, aman bagi jiwa kata di dalam Ibrani itu. Sauh itu apa? Sauh itu kayak jangkar, saudara, jangkar. Kalau kapal itu jangkar kan, kayak sepertinya gelombang ini agak besar, jadi jangkar ini harus dibuang ke dalam supaya tetap kapal ini aman. Jangkar berat dia. Begitulah pengharapan ini, sehingga kita nggak gampang jatuh. Bagikan sauh yang kuat dia, aman bagi jiwa. Sehingga kalaupun ada terjadi persoalan, kita nggak gampang jatuh. Ada pengharapan kita kepada Kristus. Oleh korban Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, memberikan suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kembali 1 Petrus 1 tadi, sedikit lagi saudara, 1 ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, coba. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Orang yang punya pengharapan, sekalipun belum pernah melihat Tuhan Yesus dengan jelas, tapi dia percaya ada Tuhan yang menyertainya dan mampu bersukacita, bahkan sukacita yang tidak terkatakan, saudara. Dibanding kalau saya dulu saudaraku yang dikasih Tuhan suka film Doraemon, ya. Jadi saking sukanya saya Doraemon ini, itu pas pula jamnya mau sekolah minggu, saudara. Jam-jam setengah 9, jam 9 atau jam setengah 10. Jadi kalau orang tua saya, ayo ke gereja, sekolah minggu, pura-pura tidur saya, saudara.
Kenapa saya suka Doraemon ini? Karena bisa mengabulkan permintaan dan keinginan-keinginan si Nobita ini, saudara. Banyak keinginan-keinginan kita. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Sehingga saya banyak jadi suka terlatih menghayal. Soalnya Doraemon ini punya kantong ajaib. Apa saja yang diminta si Nobita ini bisa dia dikasihnya. Nah, mau ini, mau pergi kemari. Nah, ini ada pintu kemana saja. Mau terbang, ada baling-baling bambu segala macam. Terlatih imajinasi saya, pengharapan saya. Makanya kemarin waktu Pak Gembala khotbah, saudara, kalau kita ketemu tangan atau kaki di jalan sana, terus saya bayangkan, ngeri saya, saudara. Ketemu tangan, saya rasa nggak mungkin lagi kita ngomong ini tangan siapa, langsung lari kita, Yesus. Ngeri. Ini agak supaya apalagi ya, saudara ya. Artinya harapan kita kalau hanya sebatas hidup di dunia ini saja seperti Nobita tadi, ingin supaya ini, supaya nilainya 100, banyaklah keinginan-keinginannya. Itu sementara saja. Pengharapan yang sejati hanya di dalam Kristus Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pelihara. Ini masuk ke dalam suasana ruangan kudus, suasana ibadah sudah tidak seperti di halaman lagi, saudara. Sudah masuk suasana penyucian, berhiaskan kekudusan. Inilah yang akan membuat lenan halus kita putih bersih dan berkilau-kilauan. Berbahagialah saudara dan saya di dalam firman pengajaran masuk ke dalam ruangan kudus. Kita dilatih supaya memiliki pengharapan yang sempurna di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kasih yang terindah hanya kutemukan di dalam-Mu ya Tuhan. Kami rindu memiliki pengharapan yang sempurna. Pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kami. Yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa. Yang disediakan Tuhan bagi kami. Pengharapan yang sejati, yaitu bersama dengan Tuhan di tata sorga selama-lamanya. Kasih yang terindah. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Kasih yang terindah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam